Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu lagi dalam video road trip dari Palangkaraya menuju ke Puruk Cahu ya, yang melewati Sehanyo, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, kali ini kita road tripnya agak beda ya. Kalau biasanya kan dari Palangkaraya menuju ke Moratewe. Nah, kali ini kita menuju ke lebih jauh lagi ke pedalaman Kalimantan, yaitu kota Puruk Cahu, yang merupakan kota paling ujungnya atau paling utaranya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, perjalanan seperti biasa kita mulai dari Jembatan Kahayan teman-teman. Dan suasananya ini mendung. Tadi sudah sempat kena hujan sedikit. Nah, ini dia viewnya dari atas Jembatan Kahayan. Nah, jadi posisi kota Puruk Cahu sendiri itu berada di kurang lebih tengah-tengah pulau Kalimantan teman-teman. Nah, jadi seperti ini posisinya. Wih, nah itu kurang lebih di tengah-tengah. Dan ini kita lihat dari Jembatan Merdeka Murung Raya yang melintasi Sungai Barito ya. Nah, ini dia viewnya. By the way, dari Jembatan Kahayan tadi Palangkaraya menuju ke Puruk Cahu itu kurang lebih menempuh jarak total, kalau via Sehanyo itu sekitar 266 km itu sampai penyeberangan feri, kemudian tambah 23 km berarti 289 km ya, hampir 300 km. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di Jembatan Bukit Rawi atau Jembatan Layang Penda Barania, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jadi nanti kita akan melalui Sehanyo, yaitu Kabupaten Kapuas. Tapi sebelum itu kita melewati jalur Kuala Kurun ya, atau Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nah, nanti kita akan melalui jalur yang masih dalam proses perintisan ya, jadi masih belum semuanya teraspal. Nah, kemudian nanti kita akan menyeberangi Sungai Barito melalui atau menggunakan feri penyeberangan atau kapal ya, kapal kecil. Nah, barusan kita melewati SPBU teman-teman, yang mana ini dekat dengan Simpang Kurun, kurang lebih 30 km dari Jembatan Kahayan Palangkaraya tadi. Nah, ini dia Simpang Kurunnya. Jadi kalau ke kanan itu menuju ke arah Buntok, Kabupaten Barito Selatan, yang biasa kita lewati. Nah, kali ini kita coba lewat kiri, yaitu melalui Kuala Kurun nantinya. Nah, kita melewati Pertasop di Desa Tahawa, masih Kabupaten Pulang Pisau ya. By the way, ini masih tergolong sepi ya, pemukiman penduduk. Kita hanya menemui beberapa saja. Dan di sini kondisi jalan masih bagus ya. Nah, di sini ada beberapa ruas jalan yang baru diaspal, teman-teman. Nah, sepanjang jalur ini masih jarang ya kita temui pemukiman penduduk. Kondisi jalan akan kita tempuh dengan variasi yang berbelok-belok dan naik turun nantinya, terutama yang mendekati Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Nah, ini sudah mulai kita temui ruas jalan yang rusak ya. Hihihi. Harap bersabar teman-teman. Dan buat informasi tambahan, jadi jalur ini itu juga menjadi jalur yang dilewati oleh truk-truk atau kendaraan yang mengangkut hasil tambang batu bara dan juga hasil kelapa sawit teman-teman. Nah, itu dia yang masih menjadi apa ya istilahnya,
ganjalan bagi masyarakat karena membuat kondisi jalan itu lebih cepat rusak gitu ya. Semoga segera ditemukan atau segera didapatkan solusi yang terbaik lah ya. Nah, ini kondisi jalan pada saat kita melakukan trip ini, yaitu akhir tahun 2023 kemarin di bulan November ya teman-teman ya. Hehehe. Nah, beberapa ruas jalan yang lainnya kondisinya masih sangat bagus. Oke, sekarang kita sampai di daerah Desa Manen Paduran, Kecamatan Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, kita temui lagi teman-teman jalan yang rusak lagi. Nah, ini dia nih. Jadi teman-teman harus bersabar ya untuk lewat sini karena kondisinya jalan masih seperti ini. Nah, inilah kondisinya, kita harus bergoyang-goyang teman-teman. Hihihi. Oke, sekitar jam 12.25 kita sampai di Desa Hurung, Kecamatan Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah, di depan jalannya rusak lagi. Oke, ini kita melewati Pasar Tumpah ya, yang ada di Desa Pahawan, dan juga kita barusan melewati Pertasop ya, masih bagian dari Kabupaten Pulang Pisau teman-teman. Jadi setelah SPBU yang dekat Simpang Kurun tadi, itu kita nggak menemui SPBU lagi, yang ada kebanyakan adalah Pertasop. Kalau Pertasop itu hanya menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex ya kalau tidak salah. Nah, sekarang kita sampai di daerah Desa Goha. Desa Goha itu masuk Kecamatan Banamatingang ya, masih Kabupaten Pulang Pisau. Jam 12.44 ya WIB. Nah, akhirnya kita istirahat teman-teman di Rumah Makan Barokah jam 13.03 yang ada di Desa Tangkahen, Kecamatan Sepang. Nah, ini sudah masuk di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, di sini merupakan tempat langganan travel ya. By the way, travel yang jurusan Palangkaraya ke Purukcahu itu kebanyakan lewat rute ini teman-teman. Palangkaraya yang melewati Kurun dan kemudian Sungai Hanyu atau Sehanyu dan mengakhiri tujuannya di Purukcahu. Nah, ini dia beberapa menu yang ada di Rumah Makan Barokah ini ya. Oke, perjalanan kita lanjutkan teman-teman setelah istirahat sekitar setengah jam. Dan tidak jauh dari Rumah Makan Barokah kita melewati perbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dengan Gunung Mas jam 13.42. Nah, ini dia kondisi jalannya naik turun. Dan kita sekarang 14.29 WIB, kita melewati Desa Dahian Tambuk, bagian dari Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas. Nah, di sini mulai kita temui kondisi jalan yang lumayan rusak ya. Bahkan ini sampai harus bergantian. Ini kondisi akhir tahun kemarin ya teman-teman ya, atau bulan November 2023. Nah, akhir-akhir ini kita dapat informasi dari media sosial
salah satu harian di Kalimantan Tengah, yaitu Kalteng Pos. Kondisi jalan semakin rusak teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih kondisinya tuh, bahkan harus antri berjam-jam teman-teman untuk melewati rute ini. Waduh ya, semoga segera dapat solusi ya dan segera diperbaiki. Oke, jam 15.01 kita melewati Desa Petak Bahandang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas ya. Nah, ini kita melewati ruas jalan yang diperbaiki ya. Di samping bahu jalan tadi dicor ya, karena terdampak longsor. Ya, beginilah kondisinya kalau ruas jalannya kondisinya naik turun teman-teman, jadi rawan longsor sehingga harus diperkuat dengan dicor beton gitu. Nah, teman-teman harap hati-hati, apalagi kalau lewat sini malam hari ya, karena di sini sangat minim penerangan jalan tentunya, dan juga kondisi sinyal ya kadang ada kadang tidak ya. Wih, kondisi jalan rusak lagi dan sangat berdebu. Oke, kita melewati Tugu Selamat Datang Dam Katajuri yang ada di Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Nah, ini tandanya kita tidak jauh lagi akan melewati simpang yang menuju ke Peruk Cahu teman-teman. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kelewat. Hihi. Nanti kalau kelewat nyampe Kuala Kurun jadinya, nanti nggak jadi ke Peruk Cahu deh. Oke, ini dia teman-teman simpang yang menuju ke Peruk Cahu. Jadi jam 15.16 kita sampai di simpang Kuala Kurun, Sehanyuk dan Peruk Cahu. Dan kita ambil ke kanan ya. Kondisi jalan cukup bagus. Dan gak jauh dari simpang tadi ada Pertasop teman-teman. Nah, ini salah satu jembatan yang masih tergolong baru ya, belum lama jadi. Kondisi jalan sangat bagus di sini. Terus kondisi pemukiman penduduk masih jarang ya teman-teman ya di sini ya. Wah, kita temui lagi ruas jalan yang baru diaspal. Jadi rute ini terus dibangun ya, terus diaspal. Jadi ini ruas jalan yang baru diaspal, yang sebelumnya masih kondisi tanah ataupun sirtu ya. Nah, ini bagian tanah yang masih sirtu, yang masih sepertinya masih lama untuk diaspal ya. Bahkan ada beberapa bagian yang masih tanah merah, betul-betul tanah gitu ya. Sekarang kondisi jam 17.13 kita sampai di simpang Tumbang Lahung teman-teman. Sudah masuk di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Nah, ini kita ambil kanan ya.
Oke, kita sekarang sampai di penyeberangan Mangkahui jam 18.34, penyeberangan ferry ya, karena di sini belum ada jembatan sehingga kita harus menggunakan ferry ini. Tarifnya untuk mobil 80.000 dan motor 20.000. By the way, ferry ini melayani atau beroperasi 24 jam teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang melewati rute ini di tengah malam, karena mereka beroperasi terus tuh. Agak ngeri juga sih lewat penyeberangan ferry ini. Nah, nggak lama kita sudah sampai di seberang. Nah, kondisinya ini langsung menanjak teman-teman. Dari ferry yang mengantar kita tadi, yang menyeberangkan kita tadi, kondisi treknya itu cor beton tapi langsung menanjak nih tuh. Jadi dengan gigi satu kita gaspol. Nah, nggak lama kita sudah sampai di Kota Prukcahu teman-teman. By the way, kita sudah pernah juga ke sini ya, tapi dari Maratewe. Yang thumbnailnya ini teman-teman juga bisa tonton ya, linknya ada di deskripsi di video ini. Dan di trip kali ini kita akan menginap di hotel yang masih tergolong baru di Prukcahu, yaitu Hotel Sarita Inn yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kondisi sekarang jam 6.57 atau jam 7 malam ya teman-teman. Jadi kalau kita berangkat tadi jam 11 siang lewat 03 ya, sampai di Prukcahu sekitar jam 7, berarti total waktu perjalanan yang kita tempuh adalah sekitar 8 jam ya teman-teman ya. Nah, nanti video ini akan kita lanjutkan di part berikutnya atau video berikutnya, yaitu explore Kota Prukcahu ya, dan sedikit review dari Hotel Sarita Inn Prukcahu. Oke, karena kita sudah sampai di hotel, kita cukupkan dulu video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.